Assalamualaikum, selamat pagi semua. Semoga di masa pandemi ini kita senantiasa diberi kesehatan ya. Perkenalkan, saya Fadila Dinda Syafira dari kelompok 6 sebagai moderator dan pemateri pertama. Selain itu, ada juga teman-teman saya yaitu Rosa Malinda Julian sebagai pemateri kedua, Vivi Ilda sebagai pemateri ketiga, Pelangi Sasi Oktober sebagai pemateri keempat, dan Hanifah Aulia sebagai pemateri kelima. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang perencanaan kewirausahaan yang mencakup pengertian perencanaan kewirausahaan, pentingnya rencana usaha, membuat rencana usaha, sifat dan manfaat perencanaan kewirausahaan, dan proses perencanaan kewirausahaan. Selanjutnya, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan kewirausahaan. Apa itu perencanaan kewirausahaan? Menurut Dan Steinhoff dan John F. Burgess tahun 1993 dalam Suryana 2003, wirausaha adalah orang yang mengorganisir, mengelola, dan berani menanggung resiko untuk menciptakan usaha baru dan peluang berusaha. Untuk dapat melakukan semua itu, diperlukan sebuah perencanaan yang tepat dan terperinci. Sebab, perencanaan usaha merupakan suatu alat untuk memastikan bahwa sebuah usaha dijalankan dengan benar dan tepat, yang mencakup pemilihan kegiatan yang akan dijalankan, bagaimana menjalankan, kapan dimulai, dan selesainya pekerjaan itu, serta untuk membantu tercapainya tujuan usaha. Menurut Norman, tahun 1993 dalam Suryana 2003, wirausaha adalah orang yang menciptakan bisnis baru dalam menghadapi resiko dan ketidakpastian dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengenali peluang dan mengkombinasikan sumber-sumber yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang tersebut. Jadi, pengertian perencanaan kewirausahaan adalah proses penentuan visi, misi, dan tujuan, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu. Sekian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pentingnya rencana usaha. Menurut Bayi Greb, tahun 1994, halaman 115, ada beberapa alasan penting mengapa orang harus menyusun perencanaan usaha. Yang pertama, menunjukkan bahwa bisnis itu layak dan menguntungkan. Yang kedua, mendapatkan pembiayaan bank. Yang ketiga, mendapatkan dana investasi. Yang keempat, mengatur dengan siapa harus bekerja sama. Yang kelima, mendapatkan kontrak besar. Yang keenam, menarik tenaga kerja inti. Dan yang terakhir, memotivasi dan fokus. Saya akan menjelaskan tentang membuat rencana usaha. Dalam dunia bisnis, dikenal beberapa strategi yang bisa diterapkan perusahaan. Yang pertama, Defender adalah strategi bisnis yang diarahkan untuk meraih dan mempertahankan pasar pada segmen sempit dari seluruh pasar potensial yang ada. Contohnya dengan membuat produk atau jasa yang berkualitas baik dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, Prospektor adalah strategi bisnis yang diarahkan secara agresif untuk meraih pasar seluas-luasnya melalui inovasi produk-produk baru. Strategi prospektor selalu mendorong perusahaan untuk berinovasi. Yang ketiga, Analyzer adalah strategi bisnis yang dijalankan melalui imitasi, yaitu meniru apa yang dilakukan prospektor. Strategi bisnis seperti ini bertujuan meraih keuntungan dengan meminimalkan risiko. Organisasi yang menggunakan strategi ini akan menganalisis ide bisnis baru sebelum organisasi memasuki bisnis tersebut. Yang keempat, kepemimpinan dalam biaya
adalah strategi bisnis yang diarahkan untuk meraih pasar seluas-luasnya melalui harga produk yang semurah-murahnya. Ada beragam cara untuk mengurangi biaya produksi. Yang pertama, membangun fasilitas dan menggunakan teknologi yang efisien. Yang kedua, meraih diskon pembelian bahan baku melalui pembelian besar. Yang ketiga, memangkas biaya dengan mengembangkan sistem transportasi yang efektif atau merelokasi ke dekat lokasi bahan baku. Yang kelima, diferensiasi adalah strategi yang diarahkan untuk meraih pasar seluas-luasnya melalui keunikan produk yang dihasilkan. Diferensiasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah untuk memberikan kreativitas yang tinggi dalam menciptakan keunikan produk yang lebih menarik, nyaman, dan aman, sehingga lebih diminati oleh konsumen dibandingkan dengan produk pesaing. Yang kedua, diferensiasi kualitas pelayanan. Diferensiasi kualitas pelayanan adalah mewujudkan kreativitas yang tinggi dalam mengombinasikan unsur-unsur bauran pemasaran dengan keramah tamahan dan wawasan karyawan yang luas, sehingga kualitas jasa pelayanan yang dirasakan oleh konsumen melebihi harapan. Yang terakhir adalah fokus. Fokus strategi mengacu pada strategi di mana perusahaan memilih pasar yang lebih sempit. Salah satunya adalah fokus pada biaya. Fokus pada biaya bertujuan untuk memberikan keunggulan melalui biaya rendah di pasar yang ditargetkan. Terima kasih. Sifat dan manfaat perencanaan kewirausahaan. Suatu perencanaan usaha yang baik pada umumnya memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah fokus, di mana perencanaan usaha dibuat berdasarkan visi dan misi tertentu serta tujuan yang jelas. Selanjutnya ada rasional dan faktual, yang artinya perencanaan usaha dibuat berdasarkan pemikiran yang masuk akal, realistik, berorientasi masa depan, serta didukung dengan fakta-fakta yang ada. Kemudian berkesinambungan dan estimasi. Maksudnya adalah perencanaan usaha dibuat dan dipersiapkan untuk tindakan yang berkelanjutan serta perkiraan-perkiraan tentang kondisi di masa yang akan datang. Kemudian ada preparasi dan fleksibel, yang artinya perencanaan usaha dibuat sebagai persiapan, yaitu pedoman untuk tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan yang disesuaikan dengan lingkungan bisnis yang dihadapi. Dan yang terakhir ada operasional, di mana perencanaan usaha dibuat sederhana mungkin, rinci, serta dapat dilaksanakan. Nah, apabila suatu perencanaan usaha memiliki sifat-sifat di atas, maka dengan membuat perencanaan usaha akan diperoleh beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan atau aktivitas dapat dilakukan secara teratur dan dengan tujuan yang jelas. Yang kedua, menghindari pekerjaan atau aktivitas yang tidak produktif serta penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Yang ketiga, menyediakan alat evaluasi untuk menentukan keberhasilan usaha. Dan yang keempat, menyediakan landasan untuk pengawasan dan upaya perbaikan, yang artinya perencanaan usaha digunakan untuk menjamin bahwa tujuan yang telah ditetapkan akan tercapai. Proses perencanaan kewirausahaan. Ada 4 langkah dalam proses perencanaan kewirausahaan. Yang pertama, mengidentifikasi peluang usaha. Pada umumnya, suatu produk berpotensi untuk laku dijual dan menguntungkan apabila penawaran untuk produk tersebut masih lebih kecil dari permintaannya. Peluang usaha muncul ketika permintaan pasar lebih besar dari penawarannya. Jadi, peluang usaha dicirikan oleh masih adanya permintaan pasar untuk produk tersebut. Selanjutnya, poin kedua, menentukan jenis usaha yang akan dijalankan. Berdasarkan langkah identifikasi, akan diperoleh berbagai alternatif jenis usaha yang mungkin dipilih. Dari sejumlah alternatif yang ada,
Usaha selanjutnya dilakukan penilaian awal untuk menentukan jenis usaha yang paling memungkinkan dan dipandang paling menguntungkan. Tentunya, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mungkin menjadi pendukung maupun penghambat usaha. Pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan seperti 1. Jumlah modal dan sumber modal yang diperlukan. 2. Ketersediaan bahan baku baik secara kualitas, kuantitas, maupun kontinuitasnya. Yang ketiga, ketersediaan tenaga kerja yang diperlukan. Yang keempat, prospek pemasaran produk yang dihasilkan. Yang kelima, cara-cara pendistribusian. Yang keenam, daya beli masyarakat terhadap produk yang dihasilkan. Dan yang ketujuh, selera konsumen. Selanjutnya, poin ketiga, melakukan studi kelayakan usaha atau yang biasa disebut dengan SKU. SKU adalah cara yang ditempuh untuk menentukan layak atau tidaknya suatu gagasan usaha dilaksanakan. Maksud layak di sini dilihat dari berbagai aspek, seperti aspek pasar dan pemasaran, aspek produksi, aspek finansial, dan aspek organisasi dan manajemen. Selanjutnya, poin terakhir yaitu membuat proposal usaha. Langkah terakhir dalam proses perencanaan usaha adalah membuat proposal usaha. Proposal usaha adalah dokumen tertulis dari perencanaan usaha. Sekian, semoga bermanfaat. Nah, bagaimana teman-teman tentang penjelasan materi kali ini? Semoga dapat menjadi referensi untuk kalian yang ingin memulai berwirausaha ya. Sekian penjelasan dari kami, kurangnya mohon maaf. Saya Fadila Dinda Syafira sebagai moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.